Bismillah, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, pembahasan kita pada hari ini teknik konseling kontrasepsi terkait dengan materi kontrasepsi. Materinya itu kan banyak ya. Jadi salah satunya di sub pokoknya itu, sub pembahasannya maksud saya itu teknik konseling kontrasepsi. Nah, teknik konseling kontrasepsi di sini disingkat dengan 17. Yang pertama, sapa dan salam. Tentunya sapa dan salamnya itu dengan sopan, dengan ramah, dengan baik-baik lah pada intinya. Kemudian yang kedua, tanyakan informasi mengenai calon akseptor. Misalnya tujuannya dia ber-KB, beratnya berapa, anaknya sudah berapa. Intinya semua identitas yang kita butuhkan, kita tanyakan ke pasiennya, ke klien kita. Kemudian yang ketiga, uraikan mengenai jenis kontrasepsi yang dapat dipilih si klien. Nah, yang dapat dia pilih itu misalnya apakah ibunya nanti tergantung jawaban dari tujuan ber-KB-nya. Kalau dia ingin menunda kehamilan, misalnya dia pengantin baru masih kuliah misalnya, berarti kita anjurkan dia pilih pil dan AKDR atau IUD. Kalau si klien ingin menjarangkan kehamilan, misalnya dia sudah punya anak yang masih baby ataukah dia menyusui, ini suntikan, kita anjurkan dia pilih suntikan atau AKDR, IUD, bisa juga untuk implan. Kemudian suntikan ini kan ada 2, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, yang 3 bulan ini untuk ibu yang menyusui, kalau 1 bulan non menyusui ya, karena yang 1 bulan ini mempengaruhi produksi ASI, sedangkan yang 3 bulan tidak. Jadi cocok untuk ibu yang menyusui. Kalau suntikan 3 bulan ya, kalau ibunya menyusui. Kemudian jika ibunya tidak ingin hamil lagi, misalnya anaknya sudah terlalu banyak atau sudah cukup, atau ibunya misalnya sudah berumur di atas 40, nah kita anjurkan untuk steril atau IUD, pakai IUD. Jadi untuk yang tidak ingin hamil lagi, tidak kita sarankan ya untuk hormonal. Kalau ibu kita kasih pilihan itu metode steril aja dan AKDR atau IUD. Kemudian yang keempat, bantu klien menentukan pilihan. Nah, jika kliennya masih bingung-bingung, kita kasih arahan, kita bimbing untuk membantu ibu. Kemudian yang terakhir, jelaskan cara menggunakan kontrasepsi pilihannya. Misalnya si ibunya pilih AKDR. Nah, kita jelaskan AKDR ini atau IUD ini seperti apa pemasangannya. Misalnya dengan membuka jalan lahir ibu, memasukkan alatnya ke dalam rahim ibu dan tidak mengandung hormon. Nah, AKDR ini sebenarnya ada yang mengandung hormon, ada yang tidak. Jadi kita jelaskan. Jadi teman-teman ingat aja teknik konseling kontrasepsi dengan 17. Ini dia. Sa, T, U, Tu, J. Oke. Kemudian ini U-nya. Jadwalkan kunjungan ulang. Nah, jika si pasiennya sudah memilih, kemudian kita jadwalkan kunjungan ulang untuk pemasangan. Oke, itu tahapan tadi konselingnya. Sekarang kita bahas tentang masuk ke kontrasepsi darurat. Nah, kontrasepsi darurat ini bermanfaat dalam 5 hari pertama pasca koitus, namun efektif jika sesegera mungkin. Teman-teman tahu kan kalau kontrasepsi darurat ini digunakan saat si klien tidak menggunakan alat kontrasepsi saat dia berhubungan suami istri. Misalnya ibu-ibu datang ke kita pagi hari, kemudian ibunya mengeluh tadi malam dia berhubungan dengan suaminya tanpa menggunakan alat pelindung misalnya. Jadi kita bisa menganjurkan untuk menggunakan kontrasepsi darurat. Nah, kondar ini terdiri dari yang bisa digunakan ya.
Yang pertama IUD. Nah, ini efektif dalam 5 hari pasca koitus maksimalnya ya, bisa 1 hari, 2 hari, 3, maksimalnya 5 hari. Kemudian pil kombinasi dosis tinggi. Ingat ya, pil kombinasi ini ada dosis rendah, ada dosis tinggi. Jika dia dosis tinggi, ini dosis tingginya, maka dosisnya 2 kali 2 tablet. Dosis kedua 12 jam kemudian baru diminum. Ini efektif sampai 3 hari pasca senggama. Misalnya jam 6 pagi dia minum 2 tablet, kemudian jam 6 berikutnya lagi, jam 6 sorenya kita anjurkan lagi untuk minum 2 tablet. Jadi 2 kali 2 kalau si pilnya ini dosis tinggi. Tapi kalau dia dosisnya rendah berarti tabletnya ini dikali 2. Jadinya dia 2 kali 4 tablet. Aturannya sama, diminum dosis kedua 12 jam kemudian. Kemudian ada juga yang pil progestin. Nah, pil progestin ini misalnya si ibunya menyusui, ya kan? Kalau pil kombinasi ini kandungan hormonnya sama dengan suntik 1 bulan. Kalau ini efeknya sama dengan suntik 3 bulan, jadi cocok untuk yang menyusui. Nah, ini 2 kali 1 tablet, 2 kali diminum, aturannya sama, 12 jam kemudian minum lagi dosis kedua 1 tablet, cukup 1 tablet. Bedanya dengan kombinasi tadi diminum 2 tablet sampai 4 tablet kalau dia dosis rendah. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya. Ini terapi efek samping KB yang banyak masuk di soal-soal itu. Saya hanya masukkan 2, yaitu spotting dan perdarahan banyak. Spotting atau bercak atau flek biasanya dialami oleh ibu yang menggunakan metode hormonal. Nah, jika terjadi spotting atau flek atau bercak, maka penanganannya dengan memberikan ibuprofen 500 mg 3 kali 1 selama 5 sampai 7 hari. Jadi kalian ingat aja aturan minumnya itu seperti antibiotik ya, tapi ini bedanya ibuprofen kalau dia mengalami bercak-bercak. Kemudian yang kedua, jika perdarahannya banyak, maka kita anjurkan pil kombinasi 2 tablet selama 3-7 hari, dan jika masih ada perdarahan maka dilanjutkan 1 siklus. Baik, kita masuk di contoh soal. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami perdarahan bercak sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesa, akseptor KB Indoplan atau implan sama ya, sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 100/70, nadi 80, suhunya 37 derajat Celcius, pernafasan 20. Nah, bagaimanakah penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang pertama, dilakukan pelepasan Indoplan. B. Pemberian 100 mg etil estradiol selama 3-7 hari. C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Pemberian ibuprofen 3 kali 500 mg selama 5 hari. E. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. Nah, kita lihat keluhannya itu perdarahan bercak atau perdarahan sedikit-sedikit. Dilakukan pelepasan Indoplan, kayaknya bukan, jangan dulu ya, kalau selama keluhannya ini masih bisa diatasi. Kemudian pemberian 100 mg etil, ini terlalu banyak ya, 100 mg, dan ini penanganan untuk yang perdarahan banyak tadi kan. Jadi yang benar adalah yang D, pemberian ibuprofen. Ini juga kandungannya terlalu tinggi. Oke, soal berikutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A1, A0, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke RS dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan, ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 24, suhu 36,8,
tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Rencana asuhan. Oke, A. Lanjutkan minum pil sesuai jadwal. B. Ganti cara kontrasepsi. C. Minum pil kombinasi dosis tinggi 2 kali 2. D. Berhenti minum pil. E. Minum pil kombinasi dosis rendah 2 kali 2. Jadi ingat ya, kita menggunakan pil kondar karena dia tidak minum pil, lupa minum pil. Nah, sedangkan kalau dia lupa 1 hari pun pasti potensial untuk hamil ya, kalau dia menggunakan pil. Jadi itu tadi efek sampingnya, kelemahan dari pil itu harus diminum tepat waktu, harus diminum setiap hari, betul-betul setiap hari. Lupa 1 hari bisa potensial hamil. Jadi di sini kita pilih yang kondar. Kondar yang paling tepat di sini yaitu minum pil kombinasi dosis tinggi. Kalau dia dosis rendah berarti 2 kali 4 tablet, 4 pil. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, saya sedikit lupa. Jadi cara membaca soal Fitnet ini kita langsung baca pertanyaannya dulu ya. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi penata laksanaannya ya, rencana asuhan. Bukan diagnosis, bukan apa. Kemudian kita perhatikan data subjektif dan data objektifnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Berarti ini fix muntahnya akibat dari pil. Hasil pemeriksaan KU ibu baik, tekanan darahnya 100/60, nadi 70, pernapasan 28, suhu 37, tidak teraba massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita lihat tadi berdasarkan data objektifnya tidak ada masalah, cuman dia mengalami muntah-muntah. A. Anjurkan untuk berhenti minum pil. B. Rawat inap untuk observasi fisik. Kayaknya enggak ya, karena tidak ada masalah pada KU ibu. Ini KU ibu baik. Memberikan obat anti mual bisa jadi, mengganti kontrasepsi bisa jadi juga, kemudian rujuk ke RS. Kayaknya ini nggak perlu dirujuk karena KU-nya ibu baik-baik saja, hanya muntahnya yang perlu diatasi. Jadi kita anjurkan ibu dulu untuk berhenti minum pilnya. Siapa tahu dengan berhenti minum pil tanpa diberikan obat sekalipun ibunya bisa berhenti muntah, ya kan? Nah, untuk langkah selanjutnya bisa dengan mengganti kontrasepsi. Oke, jadi jawabannya adalah A ya.